Assalamualaikum, selamat datang kembali ke channel saya, Ira Dialisa. Hemoglobin adalah sel darah merah yang mengikat dan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh dan membuang karbon dioksida melalui pernapasan. Pada pasien penderita gagal ginjal, sel darah merah tidak bisa diproduksi secara normal karena penurunan fungsi penyebab produksi hormon eritropoetin di ginjal terganggu. Hormon ini berperan penting untuk merangsang sumsum tulang memproduksi sel darah merah. HB normal itu rasanya enak, melakukan aktivitas apapun. Tapi aku wanita penderita gagal ginjal, jadi HB ku tidak stabil karena datang bulan. Apalagi ketika menstruasi yang berlebihan, pas lagi keluar banyak dan durasi lebih lama dari yang biasanya. Hal itu bisa menurunkan HB lumayan banyak. Saat cuci darah ketika menstruasi ataupun pendarahan lainnya, tidak boleh pakai heparin karena itu akan mengakibatkan pendarahan yang tidak terkontrol. Heparin, obat pengencer darah, bekerja menghambat proses pembekuan darah untuk mencegah pembentukan gumpalan darah yang berbahaya. Caraku mempertahankan HB, biasanya aku makan 2 butir putih telur per hari. Makan sayuran berwarna putih, daging ayam, hati ayam, berolahraga. Olahraga yang ringan seperti jalan kaki di waktu pagi. Mengurangi stres, karena stres itu bisa menurunkan imun dan mempengaruhi produksi HB dalam tubuh. Imun adalah sistem kekebalan tubuh. Imun dapat melindungi tubuh dari penyakit dan mempercepat penyembuhan saat sakit atau cedera. Penderita gagal ginjal kronis, kekebalan tubuhnya sangat lemah, jadi rentan infeksi. Sistem imun yang lemah, tubuh tidak bisa melawan bakteri atau virus dengan efektif. Tanda-tanda imun lemah, gampang infeksi, luka lambat sembuh, kulit tidak bisa beregenerasi dengan baik, lemas, tidak berenergi walaupun cukup rehat. Ya, seperti itulah makanan yang aku makan dan olahraga yang aku lakukan. Jika usahaku tadi tidak berjalan sesuai rencana, mau gimana lagi, HB akan turun perlahan. Aku berusaha ikhlas menerima keadaan, walaupun susah dijalani. Sedih rasanya kalau HB rendah, karena HB rendah itu bisa menghambat aktivitas harian. Yang kurasakan, pusing, detak jantung tidak beraturan, denyut nadi terlalu tinggi.
pandangan mata gelap, kadang berkunang-kunang. Badan terasa dingin ketika terkena angin, walaupun anginnya pelan, dan nafsu makan berkurang. Ketika HP rendah pas HD, aku melihat darahku yang diselang berwarna cerah dan terlihat encer. Saat seperti itu, hasil lab mesti rendah. Dokter dan perawat menyarankan untuk transfusi darah. Biasanya di sini bisa ngambil sendiri ke PMI atau diwakilkan ke rumah sakit. Jika lagi ada waktu, aku sendiri mengambil ke PMI. Dulu aku minta tolong keluarga untuk mengambilkan darah ke PMI. Setelah menyelesaikan proses administrasi, keluargaku hendak meminjam kotak darah, kulir box styrofoam. Kata tenaga medis, kotak darahnya sudah ada yang minjam. Sekarang hanya tersisa sedikit, karena pada minjam tak dikembalikan. Saat itu keluargaku mencari pinjaman di tempat lain, tapi nggak dapat juga. Dan kepikiran untuk beli online. Tapi waktunya tak bisa, karena HP-ku sudah rendah dan harus segera transfusi. Jadi, keluargaku punya inisiatif memakai Tremos S. Tapi ketika proses pengiriman kantong darah, posisi cuaca ekstrim. Suhu di dalam Tremos bisa terganggu, bisa naik ataupun turun dengan drastis, dan bisa mengakibatkan kerusakan pada darah. Kalau ngambil darah, tidak boleh pakai Tremos S, karena kalau pakai Tremos S, mengakibatkan darah cepat beku ketika proses transfusi. Ketika proses cuci darah, darahnya beku, itu proses cuci darah harus berhenti. Tidak boleh dilanjutkan, karena berisiko tinggi untuk jantung dan otak. Ketika hentikan pun, darah masih melekat di dalam selang mesin HD, kurang lebih 1 kantong darah. Ini pengalaman pribadiku ketika ngambil darah memakai Tremos S, dan jangan sekalipun ditiru. Jadi kalau ngambil darah harus pakai kulir box styrofoam. Karena kalau pakai kulir box styrofoam, suhunya stabil dan lebih aman dalam perjalanan dari PMI ke tempat laboratorium rumah sakit untuk disimpan ke HD selanjutnya. Assalamualaikum.